ternyata kita tidak memanfaatkannya dengan optimal. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, khususnya teman-teman yang ada di Australia dan juga ada di Malaysia dan di seluruh penjuru dunia. Tema kita hari ini tema yang mungkin akan dianggap oleh sebagian orang nggak relevan ya. Karena perempuan suka keluar rumah sekarang. Jadi kita melihat yang dulu ada istilah gadis itu dipingit, mungkin kita nggak ketemu lagi. Bahkan kalau mau ngelihat gadis sekarang ya di jalanan, di pasar. Dulu orang kalau mau nazar kepada seorang gadis itu harus datang ke rumahnya ya. Ya akan tetapi sekarang semua berubah. Ini menjadi sebuah tantangan buat kita semua, buat para orang tua, buat para wanita itu sendiri. Bagaimana dia menjadikan rumahnya itu sebagai surga. Sehingga dia nggak perlu sering keluar. Sekarang kan kalau bicara makan, mereka berpikir makan yang enak itu ya malam hari, keluar, nongkrong di sana, nongkrong di sini. Suasana baru gitu ya, yang diinginkan. Bahkan kita lihat banyak resto yang jual suasana sebenarnya. Pertanyaannya, kenapa engkau tidak bisa menciptakan di rumahmu itu suasana yang membuat suami tidak ingin keluar kecuali untuk keperluannya, dan membuat dirimu dan anak-anakmu betah di rumah? Kenapa suasana itu nggak dibuat? Rutinitas yang membosankan, engkau tinggal rubah. Karena kita semua memiliki rutinitas yang bagaimana tugas kita menjadikan rutinitas itu berkualitas. Semua hanya rutinitas belaka. Ya adalah kondisi mungkin seorang mau keluar ya, tapi bukan menjadikan sebuah kebiasaan. Ini menjadi PR. Para ulama menyebutkan bahwasanya tinggalnya wanita di rumah itu sebuah perintah yang ditekankan. Dan keluarnya wanita dari rumah itu rukhsah, dispensasi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Bukan akhirnya dia suka keluar rumah dan hukum asalnya wanita di luar rumah, enggak. Maka kita akan bahas hari ini. Yang mungkin tidak semuanya setuju dengan pembahasan kita. Ya, tugas kita hanya menyampaikan dan mengkaji secara objektif dan sebagai pencerahan buat kita semua. Surga Allah itu mahal, mahal. Yang terkadang kita harus melawan syahwat dan keinginan kita. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, huffatil jannah bil makari. Surga itu dipagari, dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci, yang tidak disukai oleh syahwat kita. Gak enak pokoknya. Kalau sudah bicara surga, jalannya gak enak. Tapi kalau bicara neraka, huffatin nar bisyahawat. Neraka itu dikelilingi dengan syahwat, dengan hal-hal yang menyenangkan, yang lezat, yang enak. Ketika Jibril alaihissalam melihat neraka yang dikelilingi dengan syahwat,
Jibril mengatakan, aku takut gak ada hambamu yang masuk surga. Semuanya masuk neraka. Kenapa? Karena jalannya nyaman. Tapi bicara tinggal di rumah. Allah Azza wa Jal berfirman di surat Al-Ahzab ayat 33. Coba kita baca ayat ini. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qurna fi buyutikunna wala Al-Ahzab ya Ustaz. Iya betul. Silakan dibaca ulang. Wa qurna fi buyutikunna wala tabarrajna Nanya nggak panjang ya? tabarrujal. Nanya nggak panjang. Kenapa? Nanya nggak panjang. Kenapa Ustaz? Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Baca lagi. Waqarna. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa ati'na Allaha wa rasulah. Innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Barakallahu fikum. Ayat ini asalnya ditujukan kepada istri-istri Nabi. Tapi secara hukumnya untuk seluruh umat Islam. Agar mereka menjaga kehormatan diri mereka. Allah menyuruh tinggal di rumah. Tetaplah kalian di rumah. Tetaplah di rumah. Maka dikatakan menetap di rumah, tinggal di rumah, itu adalah sebuah perintah yang ditekankan buat para wanita. Keluar itu rukhsah, ada adabnya, nggak boleh bersolek seperti bersoleknya orang jahiliyah. Kenapa syariat ini dibuat? Untuk menjaga para wanita dan menjaga kehidupan rumah tangga. Siapa sih yang godain laki-laki di luar sana? Siapa sih yang menyebabkan tidak sedikit laki-laki terjerat dalam perzinaan dan hubungan haram? Ya, kita tahu. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayatkan Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, al-mar'atu awrah. Wanita itu aurat. Fa'idha kharajat, apabila dia keluar dari rumahnya, dari tempat tinggalnya, apa yang terjadi? Istashrafa syaitan. Maka syaitan akan nungguin dia dan dilihatin dari arah jauh. Oh ini. Oh siapa ini? Oh ini fulana ini. Itu mana istishraf. Jadi dengan begitu ambisinya syaitan, dia seakan-akan menemukan sebuah alat untuk menyesatkan manusia. Dan Rasul SAW mengatakan, ma taraktu fitnatan adharra ala rijal minan nisa. Aku tidak meninggalkan sebuah fitnah, sebuah cobaan, sebuah ujian yang lebih berbahaya buat kaum laki-laki daripada wanita. Nggak ada. Maka ketika perempuan di rumah, aman nih laki-laki. Ketika dia keluar, setan mulai
memanfaatkan momentum itu untuk merusak bangsa dan negara dan merusak agama manusia. Percaya atau tidak percaya, itu realita. Nggak ada yang bisa menutupin matahari. Tapi sebagian orang bisa menutupi matanya untuk tidak melihat matahari. Ahibati fillah. Di masa Nabi SAW, dalam hadis yang diriwayatkan Tabrani dan Abu Ya'la dari Anas bin Malik, datang ini cerita datang wanita-wanita menjumpai Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, dhahab ar-rijal bil fadli bil jihadi fi sabilillah. Wahai Rasulullah, itu para lelaki, mereka pergi membawa keutamaan dengan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Karena jihad ini, di mana orang keluar dari rumahnya, meninggalkan keluarganya, menuju medan perang, mengorbankan jiwa, raga, dan hartanya. Ini sebuah amalan yang sangat mulia sekali. Bahkan dirwatu sanamil Islam. Maka para wanita ini melihat kok enak banget. Laki-laki berangkat dapat pahala besar. Fama lana amal nudriku bihi amal jihad fi sabilillah. Apa sekarang amalan buat kita para wanita yang dengan beramal itu kita bisa tuh paling enggak mencapai pahala jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka disebutkan dalam hadis ini, mihnatu ihdakunna fi baitiha. Kerjaan kalian di rumah kalian. Tugas perempuan di rumahnya. Tudrik amal al-mujahidin fi sabilillah. Dia bisa mendapatkan amalan orang-orang jihad di jalan Allah. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, menjahza ghazian faqad ghaza. Barang siapa yang mempersiapkan orang untuk perang, maka dia telah perang. Ini para istri yang biasanya mempersiapkan suaminya untuk berjihad jalan Allah. Dia mempersiapkan bekalnya, kendaraannya, pakaiannya, senjatanya. Dia telah perang. Dan barang siapa yang menjaga keluarga mujahid ini, dia gak ikut perang, tapi dia bagaimana mengkondisikan keluarga yang ditinggal ini agar hidupnya cukup aman, itu telah perang. Bagaimana dengan wanita itu sendiri ketika menjaga kehormatan diri, menjaga amanah yang diberikan oleh suami, dia dapat pahala jihad fisabilillah. Dia gak berangkat perang. Ahibati fillah. Jadi tidak ada ibadah buat para wanita yang lebih agung daripada dia tinggal di rumah. Tapi sekarang tinggal di rumahnya, dia keluar lewat IG-nya, keluar lewat YouTube-nya, Facebook-nya, dan merasa menjadi orang yang memberikan kontribusi, inspirasi. Hati-hati. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ma taqarrabat imra'atun ilallah bi'a'zama min qu'udiha fi baitiha. Tidaklah seorang wanita mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amalan yang lebih agung daripada tinggalnya dia di rumahnya. Nabi alaihissalam pernah didatangi oleh seorang sahabat wanita, Ummu Humaid, istrinya Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dia datang. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inni uhibbus salata ma'ak. Wahai Rasulullah, aku itu suka sekali sholat bersamamu. Sholat berjamaah di masjid bersama Nabi SAW. Imamnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Sholatnya di mana? Di Masjid Nabawi yang pahalanya 1000.
dibandingkan dengan masjid lainnya kecuali Masjidil Haram. Imamnya Nabi SAW, masjidnya Masjid Nabawi. Apa kata Nabi SAW? Qad alimtu annaki tuhibbina salata ma'i. Aku udah tahu engkau itu menyukai sholat bersamaku. Nah, ini semua wanita suka lah sholat di Masjid Nabawi, sholat bersama Nabi SAW. Ini satu hal yang normal, yang tabi'i, wajar. Tapi apa kata Nabi SAW? Wa salatuki fi baitiki khairun min salatiki fi hujratiki. Salatmu di rumahmu itu lebih baik daripada salatmu di kamarmu. Di tempat orang ini tidur lebih baik daripada salat di ruangan yang lebih umum lagi. Wa salatuki fi hujratiki khairun min salatiki fi dariki. Dan salatmu di ruangan rumahmu sana itu lebih baik daripada tadi salat di tempat bermalam ya. Lebih baik daripada salat di ruangan yang lebih terbuka, ruang tamu umpamanya. Dan salatmu di ruangan rumahmu itu lebih baik daripada salatmu di komplek perumahan. Biasanya dar itu ada beberapa rumah. Mungkin orang bikin musola di sana, orang pada sholat di sana. Itu lebih baik sholatmu di ruangan rumahmu itu. Wa sholatuki fi dariki khairun laki min sholatiki fi masjidi qaumi. Sholatmu di perumahanmu itu lebih baik daripada sholatmu di masjid kampungmu. Masjid kampung. Wa sholatuki fi masjidi qaumiki. Sholatmu di masjid kampungmu itu lebih baik daripada sholatmu di masjidku. Buat perempuan ya, sholat di masjid kampungnya lebih baik daripada sholat di Masjid Nabawi. Berarti sholat di dalam kamarnya, di tempat di ruang tidurnya lebih baik daripada sholat di Masjid Nabawi. Nah, ketika dia mendapatkan penjelasan itu, dia tahu bahwa rumahnya adalah surganya. Nggak perlu capek-capek dia ke masjid sebenarnya. Maka dia memerintahkan agar dibangunkan tempat musola khusus di ujung kamar tidurnya. Di ruangan tidur dia. Wa adlamahu min baitiha aqsa syai' min baitiha wa adlami. Di tempat yang paling gelap, yang paling pojok. Dia akhirnya sholat di tempat itu. Sampai meninggal dunia. Hadisnya diriwayatkan Imam Ahmad. Bayangin tuh perempuan. Mau ke masjid aja ibadah. Ternyata lebih baik sholat dia. Di kamar dia. Di ruangan yang paling sempit ya. Sampai di hadis lainnya. Nabi SAW mengatakan. Salatul mar'ati. Fi baitiha afdal min salatiha fi hujratiha. Salatnya perempuan ini di tempat bermalamnya dia lebih baik daripada di kamar dia ya. Di ruangan yang lebih luas. Dan sholatnya dia fi makhdaiha. Makhda itu biasanya kayak gudang. Tempat untuk nyimpan barang-barang. Itu lebih baik daripada sholat di kamar. Jadi semakin perempuan itu tersembunyi beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dia menjadi lebih mulia. Taib, mungkin ada yang mengatakan Aisyah radhiyallahu taala anha punya peran dalam urusan umat ini. Beliau keluar rumahnya. Bahkan beliau berangkat menuju ke Irak bersama sahabat-sahabat. Ya, itu ijtihad dari dia dan dia menyesal. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha membaca firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 33 yang tadi kita baca. Aisyah itu menyesal. Dia menangis sampai air matanya membasahi kerudungnya. Dia ingat ketika dia meninggalkan rumahnya. Ayyamul Jamal, kira-kira tahun 36 ya, Hijriyah. Dia menuntut bersama para sahabat yang lainnya terhadap orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan. Kata Imam Zahabi, wala raib,
Tidak ada keraguan bahwa Aisyah menyesal dengan penyesalan yang menyeluruh. Karena dia berangkat ke Basrah. Dia hadir pada saat itu. Dia nggak dalam bayangan akan seperti itu kejadiannya. Makanya di Fathul Bari, Ibnu Hajar al-Asqalani menukil ucapan Ammar bin Yasir. Ammar berkata ketika selesai perang Jamal itu, Aisyah mau pulang ya, mau diantar ke kota Madinah. Dan kita tahu akhirnya terbunuh Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. Ammar berkata kepada Aisyah, "Ma ab'ada hadzal masir min al-ahdi alladhi uhida ilaikum." Betapa jauhnya perjalanan ini. Kejadian ini betapa jauhnya dari sebuah perjanjian atau sebuah ajaran yang telah diajarkan kepada kalian. Para wanita ini tadi ayat waqarna fi buyutikunna. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Tetap di situ, jangan kemana-mana. Kecuali ketika ada keperluan. Ada rukhsah di sana. Ketika Aisyah mendengar ucapan itu, Aisyah mengatakan, Abul Yaqdhan. Aisyah kan berada di dalam haudaj ya. Dia di tenda atau di haudaj di atas onta yang seperti ada tendanya. Seperti mobil lah sekarang. Ammar berkata dari luar. Aisyah mendengar suaranya. Aisyah mengatakan Abul Yaqdhan. Itu kunyahnya Ammar. Engkau Ammar bin Yasir gitu. Abul Yaqdhan. Qala na'am. Iya. Subhanallah, kata Aisyah. Demi Allah. Engkau itu seperti yang kita ketahui. Selalu menyampaikan kebenaran. Selalu menyampaikan kebenaran. Qala alhamdulillahilladzi qadha li ala lisani. Segala puji bagi Allah yang telah memutuskan tentang aku di atas lisan. Jadi jamaah rahimakumullah. Hukum asalnya maka tolong difahami. Hukum asalnya perempuan itu di rumah. Karena perintah Allah yang pertama, waqarna fi buyutikunna. Udah kalian tinggal di rumah kalian. Kalau harus keluar ada adabnya. Maka keluar itu rukhsah. Ketika ada keperluan sehingga dia harus keluar. Dan para wanita boleh ke masjid. Bukan gak boleh ke masjid. Dan Nabi SAW melarang kaum laki-laki untuk menghalangi wanita ke masjid. Tapi tolong dikasih penjelasan. Bahwa rumah kalian itu lebih baik buat kalian. Daripada ke Masjid Nabawi, bayangin. Ini cerita di kota Madinah. Di mana perempuan ini, Ummu Humaid As-Sa'idi. Itu biasa sholat di Masjid Nabawi. Maka Nabi SAW mengatakan, iya aku tahu engkau suka sholat bersamaku. Tapi ngasih penjelasan bagaimana sholatmu di kamar tidurmu. Tempat engkau bermalam. Itu lebih baik daripada sholatmu di ruangan rumahmu. Sholatmu di ruangan rumahmu lebih baik daripada sholatmu di rumah-rumah yang banyak. Katanya mungkin rumah umum yang banyak keluarga di sana. Dan sholatmu di tempatmu itu, tempat keluarga itu lebih baik daripada sholat di masjid kampungmu. Dan sholatmu di masjid kampungmu, artinya dekat ke rumahnya, lebih baik daripada sholatmu di Masjid Nabawi. Ketika kaum laki-laki semakin jauh, semakin baik. Langkahnya ditulis perempuan, enggak. Engkau di kamar tidurmu. Di tempat yang tersembunyi, yang enggak kelihatan orang. Itu lebih baik. Bagaimana menjadikan rumahmu surgamu? Nah, ini PR buat para wanita. Maka ahibati fillah. Di dalam Al-Quran Al-Azim. Di antaranya tadi surat Al-Ahzab ayat 33, ya, kemudian di surat Al-Ahzab ayat 34, kemudian At-Talaq ayat 1. Allah itu menyebutkan rumah dinisbatkan, disematkan kepada para wanita. Fi buyutikunna. Fi buyutikunna. Min buyutihinna. Di rumah-rumah kalian. Padahal banyak rumah itu bukan milik wanita. Rumah itu milik suaminya. Rumah itu milik orang tuanya. Tapi ketika dinisbatkan rumah ini nisbat agar mereka tinggal di rumah. Tetaplah di sana. Nempellah engkau sama rumahmu.
Ahibati fillah. Tapi kan di Al-Quran disebutin Ustaz cerita dua perempuan tuh yang bekerja. Yang mereka berdua bekerja mengembalakan kambing dan memberikan minum kepada kambing-kambing mereka. Kita baca ayatnya. Yuk, di surat Al-Qasas ayat 23. Al-Qasas ayat 23. Naam, tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma warada ma'a Madyana wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasquna wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Qala ma khatbukuma qalata qalata la nasqi hatta yusdirar ri'a Lagi. Hatta yusdirar ri'a. hatta yusdirar ri'a wa abuna syaikhun kabir. Syaikhun kabir. Wa abuna syaikhun ikhfa ya. syaikhun kabir. Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad yang ia Negeri Madian. Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madian, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya. Dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Musa berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuatan begitu?" Kedua wanita itu menjawab, "Kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya. Sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya." Allahu Akbar. Tadi kita bicara cerita Aisyah yang turut di perang Jamal. Sekarang dapat dua perempuan nih yang sedang mengembala kambing dan hendak meminumkan kambing-kambingnya, domba-domba mereka. Musa heran, kalian ngapain di sini? Itu orang-orang laki semua, kalian saja yang perempuan berdua. Artinya ada satu hal yang diingkari oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka keduanya memberikan alasan. Ini yang tadi disebutkan. Hukum asalnya perempuan di rumah, kalau keluar ada keperluan gitu loh. Rukhsah, ada dispensasi untuk keluar. Maka kedua wanita ini mengatakan, kami juga ingin memberikan minum kepada ternak-ternak kami. Tapi nggak mau dia kumpul sama laki-laki itu. Kami akan memberikan minum, meminumkan ternak setelah para penggembala-penggembala itu pergi. Artinya dia masih menjaga dirinya. Walaupun dia harus keluar, dia masih menjaga dirinya. Lalu dia menyebutkan alasannya, kenapa harus dia yang bekerja? Kenapa harus dia yang sampai keluar? Alasannya, wa abuna syaikhun kabir. Bapak kami sudah tua renta. Nggak punya orang lain. Akhirnya anak perempuannya pun harus bekerja. Ini kondisi yang diperbolehkan. Rukhsah gitu. Makanya disebutkan dalam athar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kisah tentang dua perempuan ini disebutkan salah satu dari, nanti kan perempuannya keluar lagi. Salah satu dari mereka yang memanggil Nabi Musa alaihissalam. Allah mengatakan tamshi ala istihya. Perempuan ini datang dalam kondisi malu jemaah. Malu dia untuk manggil laki-laki ini keluar rumahnya. Umar mengatakan laisa bisalfa.
atau bisilf ya, nanti anak pastikan, minan nisa. Dia bukan wanita yang gampangan dari wanita. La kharraja wala wallaja. Dia bukan wanita yang suka keluar, suka masuk. Dia datang dengan meletakkan pakaiannya di wajahnya manggil Nabi Musa. Bukan perempuan yang sedikit-sedikit keluar, berangkat nongkrong, enggak. Perempuan ini enggak. Maka jangan dipikir ketika dia keluar, bekerja, itu karena keinginan dia. Enggak, karena kondisi gitu loh. Gak ada orang lain. Maka ahibati fillah, tolong difahami. Jadi cerita-cerita wanita yang disebutkan dalam Al-Quran atau dalam sejarah, ada yang menuntut mereka untuk keluar. Tapi hukum asalnya, waqarna fi buyutikunna. Tinggal di rumah perempuan tuh. Bosen, jenuh. Bagaimana engkau menjadikan rumahmu surgamu? Dan di surat Ar-Rahman ayat 72, ketika Allah menyebutkan tentang bidadari-bidadari surga. Jadi gimana rumahmu jadi surga ya? Suamimu jadi betah di rumah. Kalau engkau gak betah, kira-kira suami betah gak? Ya kan suami enak di luar Ustaz. Dia kesana kemari ketemu orang-orang. Kita akan baca ayatnya. Ar-Rahman ayat 72. Nah, tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurum maqsuratun fil khiyam. Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih, dipingit dalam rumah. Allahu Akbar. Itu pujian. Jadi perempuan yang suka di rumah, perempuan yang jadi ibu rumah tangga, itu pujian. Mereka yang keluar rumah semua minta maaf, menyebutkan uzurnya. Aku bukan mau keluar, aku bukan mau menunjukkan diriku. Ada alasan aku keluar. Kalau enggak, dia akan seperti ini. Hurun maksuratun fil khiyam. Mereka di rumah tinggal bagaimana bidadari-bidadari. Masya Allah, siap perempuan-perempuan yang solehah itu. Tinggal di rumahnya, mempersiapkan dirinya untuk mencetak generasi masa depan. Mempersiapkan dirinya untuk melayani suaminya. Untuk memberikan ketenangan dan kedamaian dan kesejahteraan. Ya. Tapi banyak wanita merasa, aduh kayaknya aku gak eksis gitu loh. Aku ingin muncul di kamera. Aku ingin dikenal sama orang. Ada yang kenal sama ibunya Imam Syafi'i. Ada yang kenal sama ibunya Imam Bukhari. Sufyan ats-Tsauri. Ulama-ulama itu gak ada yang kenal. Apa gunanya dikenal di muka bumi ini? Ketika dilupakan di langit sana. Apa gunanya memiliki jutaan follower? Kalau ternyata dia bersama followernya akan ke tempat yang dia akan menyesal selama-lamanya. Apa gunanya? Hidup ini sebentar. Orang tuh kalau dikasih tahu, engkau di sini nggak lama ya. Tolong jaga adab. Kita tuh kalau jadi tamu, jadi orang asing ya, ke tempatnya orang itu, ya jaga adab lah kau. Kau bukan dari sini. Kau bentar lagi akan pergi. Sebagian orang nggak menjaga adab tuh. Bahkan beranggapan wanita yang jadi ibu rumah tangga itu wanita yang terhina, tercela, aib seakan-akan. Ini membalikkan fakta. Sejatinya ada orang-orang yang ingin memanfaatkan para wanita. Bukan memberi manfaat kepada para wanita. Tapi ingin memanfaatkan. Mengeksploitasi mereka. Dengan bahasa yang macam-macam. Ahibati fillah.
Ummu Salamah, salah satu istri Nabi alaihi salatu wassalam, dia datang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, taghzur rijal wala naghzu. Taghzur rijal. Laki-laki itu berangkat jihad, berperang, dan kita nggak perang. Mereka laki-laki nanti dapat harta rampasan perang, dapat kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan kita ini para wanita nggak perang, dan urusan harta juga kita hanya dapat setengah warisan. Wanita ini separuh dari laki-laki. Enak banget laki-laki. Mungkin bahasa kasarnya kayak gitu. Kemudian turun firman Allah di surat An-Nisa ayat 32. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, An-Nisa ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabn was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Barakallahu fiik. Jadi Allah Azza wa Jalla telah mengatur sebenarnya. Maka nggak boleh iri. Kita tuh kalau membandingkan diri sama orang lain, kita akan hidup menderita. Maka Allah kasih keputusan. Memang laisa dzakaru kal untha. Orang laki nggak sama dengan perempuan. Naam. Kedua jenis manusia ini diciptakan untuk saling melengkapi. Maka kita dilarang untuk iri. Oh, engkau mau karunia dari Allah. Apa kata Allah? Was'alullaha min fadli. Minta sama Allah. Jadi perempuan gak diwajibkan perang. Enggak. Karena memang ada tugas yang lebih besar buat dia daripada mempertahankan negara ini. Ada kondisi yang darurat, dia perlu turun, dia turun. Tapi kalau enggak. Dia perlu mempersiapkan generasi masa depan. Dia perlu mempersiapkan tentara, pejuang. Ketika sang ibu tidak menjadikan rumahnya sebagai surga untuk mendidik anak-anak yang tumbuh besar, optimis dengan hidup ini, bagaimana kiranya? Maka memang tugasnya beda-beda, jemaah. Saling melengkapi antara laki-laki dengan wanita. Cuma kadang-kadang ada yang iri. Enggak, kita menuntut persamaan. Engkau enggak sama. Tapi Allah Azza wa Jalla memberikan kepada semua sesuai dengan amal perbuatan. Kita baca surat Lai ayat 1 sampai 4. Coba kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum Jangan dipanjangin nanya. Inna sa'yakum.
Inna nanya jangan dipanjangin. sa'yakum las Inna Jangan dipanjangin nanya. Nanya jangan panjang. Inna sa'yakum lasyatta. Aksanti. Nah, Demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan siang apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. barakallahu fikum. Allah ingin mengingatkan kita terhadap kesempurnaan ciptaan. Allah ciptakan malam yang gelap gulita. Allah ciptakan siang. Siang untuk cari rezeki, untuk kerja, untuk usaha. Tapi harus ada malam. Kalau enggak, berantakan hidup manusia. Ini sebuah kesempurnaan. Kelengkapan dalam ciptaan Allah Azza wa Jalla. Semua punya tugasnya masing-masing. Nggak bisa malam iri sama siang. Siang mau iri sama malam. Enggak. Kali ini saling menyempurnakan. Makanya kalau semuanya siang, manusia tidak akan dapat hidup. Dan tidak akan dapat menikmati kehidupan. Kalau semuanya malam, manusia nggak akan bisa berusaha. Makanya kita kalau lihat malam tuh jadi lemes, jadi ngantuk, jadi mau istirahat. Tapi kalau siang jadi semangat kita. Tapi ini bukan untuk saling iri. Enggak, ini sebuah kesempurnaan. Lalu Allah sebutkan begitu pula dengan penciptaan laki-laki dan wanita. Ini sebuah kesempurnaan. Di mana lelaki punya kewajiban. Perempuan punya tugas. Tugas laki-laki. Ini yang tidak difahami oleh banyak laki-laki. Dan juga banyak wanita tidak mempelajarinya. Tugas laki-laki itu bekerja, berusaha untuk apa? Untuk istrinya. Untuk anak-anaknya. Bagaimana dia melengkapi semua kebutuhan hidup mereka. Tugas siapa? Engkau kaum laki-laki. Engkau yang cari duit. Sama-sama kerja. Perempuan di rumah juga kerja walaupun dia gak dapat duit. Maka engkau yang kerja cari duit dalam rangka untuk menyenangkan istri dan anak-anaknya. Maka Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki itu jadi pemimpin karena Allah sudah lebihkan dia. Dan karena mereka memberikan nafkah. Jadi laki-laki dan wanita ini seperti malam dan siang. Malam, dia gak boleh iri sama siang. Engkau punya tugas dan tugasmu agung dan tidak dapat digantikan oleh siang. Dan siang engkau punya tugas juga yang gak bisa digantikan oleh malam. Jadi saling melengkapi laki-laki dan wanita. Ya bagaimana seorang wanita ini. Kesian perempuan itu jamaah. Kita ini dipikir kaum laki-laki ingin mengekang kaum wanita. Ingin memanfaatkan kaum wanita. Iya ada yang ingin memanfaatkan kaum wanita. Tapi agama Islam, ajaran Islam adalah dalam rangka memberikan manfaat kepada para wanita. Dan bagaimana kaum laki-laki bertanggung jawab terhadap istri-istrinya. Tapi ada sebuah ayat yang insya Allah semua hafal. Kita ingin memahaminya lagi. Ayat yang sering dibacakan ketika pernikahan, ketika undangan nikah. Ayat ini dicantumkan juga di sana. Di surat Ar-Rum ayat 21. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum itu lahnya nggak boleh panjang. mawaddatan wa rahmah.
Dibacanya wa ja'ala bainakum. Jadi lanya nggak panjang. Nah, litaskunu ilaiha. Maaf Ustaz. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika innanya gunnah ya. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ahsanti. Nah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Barakallahu fikum. Jadi tugas wanita yang utama itu sebenarnya menjadi sakinah, menjadi sakan. Allah katakan litaskunu ilaiha, supaya engkau cenderung tentram di sana, damai di sana. Ini yang dibutuhkan oleh kaum laki-laki. Ketika seorang laki-laki mendapatkan sakinah di rumahnya, ketentraman dan kedamaian, anak-anak yang dididik sama benar, maka kaum laki-laki dengan izin Allah dia akan jadi orang yang produktif. Dia merasa tenang, aman rumahku, di rumahku aman. Anak-anak aman, istriku aman di sana. Hatiku ada di rumah. Gimana tuh? Menjadikan hatinya suami ada di rumah. Bukan di tempat lainnya. Litaskunu ilaiha. Ini yang kadangkala tidak terjadi. Rumah itu nggak jadi sakinah. Sampai ada cerita seorang laki-laki yang dia mengatakan, Ustaz terus terang, istrinya ini ngadu sama ana. Akhirnya kita pertemukan suami istri ini. Sang istri mengadukan suaminya itu pulangnya malam terus. Jam 9 Ustaz biasanya pulang, padahal biasanya kerja udah pulang lah maghrib ini itu. Akhirnya ngobrol sama suaminya. Ada istrinya. Sang suami mengatakan, iya Ustaz, betul Ustaz. Kata istri ana pulangnya terlalu telat. Ana Ustaz pulang nunggu anak-anak tidur Ustaz. Karena kalau ana pulang sebelum itu, istri ini akan tanya ini, tanya itu, akan memancing emosi, akhirnya ribut. Kesian sama anak-anak. Akhirnya ana milih pulang agak terlambat, sudah istri mau ngomel, mau apa ini, tapi anak-anak udah tidur. Ada perempuan yang gagal menciptakan sakinah. Dia berpikir dia mau cari duit. Dia berpikir ana mau beli ini, mau beli itu, macam-macam. Memang jamaah, ada sistem pendidikan yang perlu diperbaiki. Wanita itu memiliki fitrah yang semuanya tahu. Fitrah dia menjadi istri dan menjadi ibu. Ya mungkin dia bekerja, mungkin dia membantu. Tapi yang utama buat dia adalah menjadi istri dan menjadi ibu. Ternyata menjadi istri dan ibu ini tidak pernah dipelajari oleh wanita-wanita yang sekolah SD, SMP, SMA, kuliah. Mau sampai doktor. Gak dikaji, engkau itu harus menjadi ibu loh. Engkau harus menjadi istri yang baik. Bukan dikatakan engkau harus bisa bekerja, mencari duit, mendapatkan harta. Lu bukan, itu bukan tugasmu. Kecuali kondisi yang menuntutmu untuk melakukan itu. Seperti kondisi dua perempuan yang bawa ternaknya. Akhirnya ketika Nabi Musa menjadi suami salah satu dari mereka, selesai mereka sudah. Tugas utama yang dari dia, yang untuk dia adalah menjadikan rumahnya sakinah. Kalau perempuan sudah keluar rumah, sedangkan ada tanggung jawab dalam rumah yang belum dia selesaikan, yang ditakutkan berantakan nantinya. Nah, jadinya nggak ada sakinah di rumah. Ahibati fillah. Pernah ada yang bertanya kepada Nabi SAW. Perempuan itu
wajib jihad enggak? Kata Nabi SAW, ada jihad buat para perempuan tapi nggak ada perang dalamnya. Apa? Haji dan umrah. Sampai seperti itu. Tapi yang terakhir, Anda ingin kita baca bersama-sama firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 35. Firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 35, di mana ayat ini turun juga ada sebabnya. Ada wanita, kalau nggak salah Ummu Salamah, yang tadi juga disebutkan bertanya kepada Nabi SAW, para laki perang, kami nggak perang dan kami dapat separuh warisan. Ummu Salamah juga pernah tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa laki-laki terus yang disebutkan dalam Al-Quran? Kita ini perempuan gimana gitu. Nih, di surat Al-Ahzab ayat 35, kita akan baca bagaimana posisi laki-laki dan wanita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal Innanya dibaca bunda. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرات والصابرين والصابرات Nah itu, T-nya jangan dibaca panjang. Langsung. Ya. والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Barakallahu fiik. Allah sebutkan laki-laki dan wanita. Laki-laki dan wanita ini sama-sama tugasnya mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi demi berjalannya proses kehidupan, Allah berikan tugas masing-masing. Allah tidak jadikan laki-laki hamil. Allah tidak akan laki-laki melahirkan. Allah tidak buat laki-laki menyusui. Allah jadikan kepada wanita. Tapi laki-laki dikasih tugas untuk bagaimana dia memberikan nafkah dan mensejahterakan istri-istrinya. Di saat kita hidup di masa kini, na'udzubillah, dengan homoseksual yang sudah mulai disebarkan kembali dalam rangka menghilangkan kebahagiaan dari muka bumi ini. Tapi itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikina. Assalamualaikum Ustadz, pertanyaan pertama dari Perth. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah warisan, seorang suami membawa anak dari istri pertama dan dia menikah lagi mendapatkan anak-anak juga, perempuan semua.
apakah nanti ketika suaminya sudah tiada, anak-anak yang perempuan sama istrinya juga mendapatkan warisan dari sang suami, Ustaz? Tunggu, Barakallahu fiik. tunggu sebentar. Ya, Sang suami duda punya anak. iya, Betul. laki-laki Duda semua. bawa anak laki-laki. Kemudian Iya, menikah punya anak perempuan. iya. Ahli warisnya siapa di sini kalau suaminya mati? Anak laki-laki dan anak sama istrinya, Ustaz. Benar. Anaknya suami. Iya, Pokoknya anaknya suami. suami. Mau dari istri yang manapun, anak-anaknya suami. Dan istrinya yang sah, bukan istrinya saya, istrinya yang masih menjadi istri ketika dia meninggal, itu yang dapat warisan. Adapun istri yang sudah diceraikan, maka tidak dapat warisan. Jadi Kalau yang si anaknya istri suami, terus meninggal, Ustaz, kalau istrinya yang si meninggal. iya, Nah, kalau istrinya meninggal, maka anaknya suami nggak dapat. Yang dapat warisan adalah anak-anaknya istri. anak yang perempuannya itu aja Iya, ya. anaknya istri pokoknya. Mungkin istri Iya. pernah nikah juga, dia punya anak dari laki-laki lain ya. Maka dia pun dapat warisan dari ibunya gitu loh. Jadi anak-anak itu Oh, dapat iya. warisan dari ibunya. Yang tadi anak-anak dapat warisan dari bapaknya. Walaupun beda Iya. ibu gitu loh. Walaupun beda ibu, mereka dapat warisan dari ayahnya. Seperti itu. Barakallahu fiik. Oke, barakallahu, Ustaz. Barakallahu fiik Ustadz, pertanyaan kedua dari Sydney. Nah, Ya, tadi disebutkan wanita lebih baik sholat di masjid kampung daripada di Nabawi. Bagaimana dengan kita-kita yang umroh kan dari hati pinginnya yang terbaik gitu Ustadz. Pengennya 5 waktu di masjid gitu Ustadz. Apa harus memang di hotel aja apa gimana pahalanya? Jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, yang pertama kita tahu bahwasanya Masjid Nabawi punya fadilah. Fadilahnya jelas. Dan orang-orang yang datang ke Madinah, mereka memang niat mau ziarah ke Masjid Nabawi. Kalau enggak, mereka enggak perlu datang ke kota Madinah. Jadi dia dari Sydney berangkat ke Madinah mau ngapain? Anda mau tanya? Umroh ziarah. Bukan juga. umroh, ke Madinah. Kalau umrohnya kan di Mekah. Ke Madinah, mau ngapain dia? Ziarah Ustadz. Ke Masjid Nabawi kan? Memang tujuannya dia mau ke Masjid Iya. Nabawi. Jadi kalau bicara dia kepingin ke Masjid Nabawi, ya silahkan dia ke Masjid Nabawi gitu loh. Karena mungkin di situ dia merasakan sholat yang lebih ya, seperti ceritanya. Bagaimana sebagian sahabat wanita itu tetap ke Masjid Nabawi. Nabi memberikan penjelasan lebih baik. Ada sebagian, aku kepingin sholat di masjid, ya nggak apa-apa. Nggak dilarang. Bahkan Nabi SAW mengkhususkan pintu di Masjid Nabawi pada masa itu. Nabi tidak melarang wanita untuk ke masjid. Sama sekali tidak melarang. Beliau mengatakan kalau kalian tinggalkan pintu itu khusus buat perempuan. Akhirnya perempuan keluar masuk dari pintu tersebut. Bahkan Nabi SAW ketika sholat, selesai sholat beliau itu nggak langsung menghadap ke makmumnya. Beliau masih beristighfar 3 kali, kemudian mengatakan Allahumma antas salam, kemudian beliau berbalik menghadap ke makmumnya. Disebutkan bahwasanya itu juga untuk memberikan kesempatan bagi para wanita untuk pulang duluan. Agar mereka sudah bisa meninggalkan masjid terlebih dahulu. Jadi kalau bicara engkau memang datang mau ke Masjid Nabawi, ya silahkan sholat di Masjid Nabawi. Tapi kalau mau bicara mana yang lebih afdol, ya sholat di kamarnya. Tinggal di rumahnya. Tapi yang jadi masalah perempuan ini sholat di kamar, habis itu jalan-jalan ke pasar. Loh maksudnya kau tinggal di kamar itu jangan keluar kemana-mana gitu. Maka lebih baik kalau engkau memang, aku kalau di kamar ya jenuh, aku pengen keluar. Ya udah sholat di masjid. Daripada engkau sholat di kamar, habis itu jalan-jalan ke pasar. Faham ibu-ibu? Nah, Paham Ustadz. barakallahu fiik. Jadi tetap kalau bicara ibadah sholatnya, lebih baik perempuan itu nggak kemana-mana gitu loh. Sekarang engkau ini sudah keluar dari rumahmu di Sydney, berangkat ke Madinah. Sampai di Madinah. Oke, engkau sampai Madinah mau ziarah ke Masjid Nabawi, silahkan. Setelah itu kalau bicara sholatnya, lebih utama sholat aku kan di rumah. Iya betul. Di kamarmu lebih baik kalau bicara lebih baik. Daripada engkau keluar ke masjid. Tapi ini perempuan kadang-kadang tadi sholat di kamar, habis itu dia kemana-mana gitu loh. Karena dia jenuh di kamar.
Maka lebih baik engkau menghilangkan kejenuhanmu di kamar ke masjid daripada menghilangkan kejenuhan dengan ke pasar. Karena pasar itu tempat yang paling dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Dan masjid, walaupun perempuan lebih baik di rumahnya, masjid itu tempat yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, ada suara Melbourne? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz dari Canberra. Waalaikumsalam Ada warahmatullahi pertanyaan. wabarakatuh. Oke, Iya, dari ada Canberra. titipan pertanyaan, Ustaz. Tafadhal. Misalkan ada seorang wanita yang suaminya meninggal, kemudian dia menikah lagi dan kemudian cerai. Apakah nanti di surga wanita ini bersatu kembali dengan suami pertama atau dengan suami yang baru? Itu, Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Masya Allah jamaah. Iya. Kalau perempuan ini, tadi dengan yang pertama cerai atau tinggal mati? Meninggal. Meninggal. Suaminya meninggal, Ustaz. Siap. Wallahu a'lam bishawab ya. Kalau disebutkan dalam hadis bahwasanya perempuan itu akan bersama suami dia yang terakhir. Sedangkan ketika terjadi perceraian, maka bukan suaminya. Terputuslah hubungan suami istri. Boleh jadi dia akan bersama suami yang pertama. Karena putusnya dengan yang pertama itu karena kematian. Sedangkan yang sama kedua enggak, mereka putus, mereka bukan suami istri lagi. Sedangkan sama yang pertama dia tetap suami istri sebenarnya. Tapi karena meninggal dunia kemudian dia menikah. Tapi karena pernikahannya gagal, wallahu alam boleh jadi dia akan bersama suaminya yang ditinggal mati olehnya. Memang berkaitan dengan perempuan ini dengan suami yang keberapa nanti di surga. Ada dua penjelasan para ulama ya. Yang pertama ada yang mengatakan perempuan itu diperbolehkan untuk memilih ya. Untuk memilih. Boleh jadi dia menikah dengan fulan, kemudian fulan meninggal dunia. Kemudian dia menikah dengan fulan, fulan meninggal dunia umpamanya. Kemudian sampai dia meninggal bersama suami yang terakhir. Boleh jadi dia lebih senang hidup dengan suami yang pertama. Karena pada waktu itulah dia berjuang bersama suami pertama. Maka di sini ada pendapat yang mengatakan bahwa dia diperbolehkan memilih nantinya. Tapi pendapat yang lebih kuat bahwasanya perempuan itu dengan suami yang terakhir. Oleh karena itu, istri-istri Nabi tidak boleh menikah kembali setelah Nabi meninggal dunia. Karena mereka adalah istri-istri Nabi di dunia dan istri-istri Nabi di akhirat. Dan kita tahu banyak dari istri-istri Nabi adalah janda-janda yang ditinggal mati. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu. Izin bertanya, kalau untuk kasus anak gadis yang dia mendapatkan kuliah di luar negeri, itu apakah dia harus dengan mahram di luar negerinya atau saat perjalanannya saja atau sebaiknya bagaimana ya Ustaz? Nah. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, jamaah rahimakumullah. Semoga Allah menjaga anak-anak kita ya, dari segala keburukan. Karena fitnah dunia semakin dahsyat. Terkadang anak-anak kita mau kuliah di tempat yang jauh sana. Padahal sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Hanya karena keinginan dan bukan karena kebutuhan. Kalau itu terjadi, maka berkaitan dengan hukum safar. Bukan hanya di luar negeri ya, di Indonesia pun sama. Ada anak yang kuliah dia dari Jember, kuliahnya di Surabaya, dari Surabaya kuliahnya di Jogja, dari Jogja kuliahnya di UI.
umpamanya seperti itu, maka yang diperlukan mahram adalah safarnya. La tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram. Apabila dia sudah mukim, maka hukumnya putus hukum yang berkaitan dengan hukum safar. Dia tidak lagi menjamak, dia tidak lagi mengqasar salatnya, dia tidak lagi boleh membatalkan puasanya. Jadi hukum safarnya terputus apabila dia sudah niat mukim di tempat tersebut. Seperti juga anak-anak yang di pesantren. Orang tua yang mengantarkan anak perempuannya ke pesantren, ketika sudah sampai pesantren, anak itu udah mukim di situ. Karena dia mau tinggal di situ selama 4 bulan, 1 semester umpamanya. Dia niat mukim. Sehingga semua hukum-hukum yang berkaitan dengan safar itu terputuskan karena hukum dia, hukum orang yang mukim, yang tinggal di sana. Sehingga nggak perlu lagi dia mahram. Dia mau keluar, dia mau belanja apa, dia nggak perlu mahram. Karena dia orang yang mukim. Seperti itu. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustadz, pertanyaan kedua dari Perth. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Adakah batasan umur untuk anak laki-laki menjadi mahram ketika safar, Ustadz? Ada yang bilang ketika anak itu sudah bisa membedakan baik atau benar, tapi belum balik, itu bisa menjadi teman mahramnya, Ustadz. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Bicara anak laki-laki kapan dapat menjadi mahram ya. Memang masalahnya seperti yang disebutkan tadi. Ada yang berpendapat pokoknya dia mumayyiz. Artinya dia sudah bisa membedakan. Dia sudah bisa menjaga ibunya juga. Bukan hanya mumayyiz ya. Tapi dia juga bisa menjaga ibunya. Dia tahu dengan maslahatnya. Tapi ada yang berpendapat nunggu anak itu balik baru dia dapat menjadi mahram. Jadi ketika anak itu masih kecil, maka dia tidak bisa menjadi mahram buat orang tuanya. Ahibati fillah, berkaitan dengan safar tanpa mahram ini yang mungkin akan terus menjadi pembahasan ya. Dan mungkin akan ada orang-orang yang membolehkan, ada orang-orang yang tetap berpegang teguh dengan larangan yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Memang masalahnya kembali kepada apakah larangan safar tanpa mahram itu ma'lul, ada ilahnya. Artinya memang nggak diperbolehkan safar kecuali dengan mahram itu ada sebabnya, ada alasannya. Ketika alasannya itu sudah tiada, maka tidak diwajibkan lagi safar, tidak diwajibkan lagi mahram dalam safar. Sehingga ada yang berpendapat bahwasanya ya itu ilahnya itu karena jaminan keamanan buat wanita. Ketika para wanita itu aman sekarang safarnya, ada yang menjaga dia, apalagi sekarang dengan adanya CCTV umpamanya seperti itu. Naik pesawat yang waktunya pendek, nggak butuh berhari-hari, walaupun jaraknya memang jauh. Dan ada jaminan keamanan, maka sebagian membolehkan safar tanpa mahram. Itu kita akan ketemu ini lagi. Tapi Ana lihat, yang lebih utama tetaplah perempuan itu safar dengan mahramnya. Apalagi kita udah bahas hari ini tentang keluarnya perempuan. Ini bukan safar ya. Keluarnya perempuan saja dari rumahnya itu adalah rukhsah karena adanya keperluan dan kebutuhan. Hukum asalnya perempuan di rumah. Ini jangan bicara safar, keluar aja. Kalau bisa jangan keluar lah. Apalagi sekarang ada kemudahan untuk beli ini, untuk belanja ini dan itu. Ketika memang semua bisa dilakukan di rumah dan dia dapat menciptakan rumahnya sebagai surga, itu yang diharapkan. Namun ketika dia harus keluar, maka tolong dijaga adabnya. Ada berpakaiannya, seperlunya di luar, kemudian cepat pulang. Apalagi safar. Jadi para wanita mungkin yang memang membutuhkan safar. Yang terkadang dia mengatakan ini hal yang Anda butuh safar ini tapi nggak ada mahram. Dan dia ada jaminan keamanan. Mungkin dia berpikir ya udahlah Anda akan berangkat karena ada kebutuhan dan perbanyaklah istighfar memohon ampun kepada Allah pada waktu itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Ini dari Sydney, putaran kedua. Assalamualaikum Ustaz. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sydney, tafadhali. Naam. Oke.
Saya mau tanya tentang ini Ustadz, bagaimana membagi gaji bulanan yang sesuai syariat, Ustadz. Dibagi sama siapa nih? Soalnya saya pernah dengar ada Ustadz yang bilang sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk kebutuhan, sepertiga untuk nabung gitu. Jadi yang sesuai syariat itu sebenarnya seperti apa sih Ustadz yang sesuai sama hadis yang sahih gitu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ahibati fillah. Kalau bicara bagaimana pembagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang membagi sepertiga. Menceritakan tentang seorang yang kebunnya disirami oleh awan langsung atas perintah Allah Azza wa Jal. Kemudian dia ditanya, apa yang kau lakukan dengan kebunmu ini? Ternyata hasil dari kebun itu dia bagi jadi 3. Sepertiga dia makan, sepertiga dia kembalikan menjadi modal usahanya, sepertiga untuk sedekah. Tapi itu bukan sebuah keharusan gitu. Keharusan harta yang dikeluarkan adalah zakat. Yang kewajiban zakat harta itu adalah setahun sekali. Adapun berkaitan dengan engkau ketika mendapatkan gaji umpamanya bulan itu, engkau bebas. Yang penting kau melaksanakan kewajibanmu tanpa ada berlebih-lebihan. Rasul SAW mengatakan ilbas, kul, washrab, walbas, watasaddaq min ghairi sarfin wala makhilah. Kata Nabi SAW, silahkan engkau makan, silahkan engkau minum, silahkan engkau berpakaian, silahkan engkau bersedekah, selama engkau tidak sombong dan tidak berlebih-lebihan. Intinya di situ. Jadi pembagiannya seperti apa? Ya terserah suami. Suami mungkin punya kewajiban bicara kebutuhan rumah tangganya dari uang itu umpamanya. Dia punya uang gajinya umpamanya 10 juta. Kebutuhan rumahnya 3 juta. Mungkin dia mau kasih buat istrinya, buat kebutuhan istrinya secara khusus. Untuk bersolek, untuk perawatan ini itu 2 juta. Tinggal 5 juta. Nah, terserah dia punya orang tua, dia harus kasih umpamanya. Orang tua yang miskin dia kasih nafkah atau dia menyambung rahimnya. Atau sebagian mau dia simpan. Jadi sebenarnya tidak ada ketentuan ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang punya keluasan rizki memberikan infak itu sesuai dengan keluasan rizkinya, memberikan nafkah kepada istrinya, kepada keluarganya. Wa man qudira alaihi rizqu falyunfiq mimma atahullah. Yang rizkinya sudah ditakar sedikit umpamanya, maka hendaklah dia memberikan nafkah sesuai dengan yang dia miliki gitu. Jadi tidak ada ketentuan khusus, yang jelas jangan lupa para suami mengedepankan kewajibannya sebelum mengamalkan yang sunnah-sunnah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustadz, ini dari Melbourne. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, ada pertanyaan berkaitan dengan safar tadi ya. Jadi ketika suami istri ini tinggal berpisah di luar kota dengan anaknya, berbeda kota gitu ya. Nah. Kemudian ketika suami akan pergi keluar kota juga, sang suami memberikan kebebasan kepada istri untuk ikut dengannya atau sang istri boleh pergi ke tempat anak-anaknya. Apa yang harus dipertimbangkan oleh istri dalam hal masalah ini? Jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, kalau bicara apa yang perlu dipertimbangkan oleh istri, maka mungkin pertimbangan maslahat. Ketika anak-anaknya dia dapat pilihan, dia ikut suami atau dia pergi ke tempat anak-anaknya, safar juga dia ke sana. Tapi tanpa mahram kalau berangkat sama anak-anak. Pertanyaannya, apakah memang dia butuh untuk menjenguk anak-anaknya? Ketika tidak dibutuhkan, nggak anak-anak aman di tempat itu, insya Allah nanti mungkin aku akan berangkat menengok anak-anak sama suaminya, maka lebih baik dia mendampingi suaminya. Mendampingi suaminya dengan harapan ya dia bisa menjaga kehormatan suaminya, dia bisa menjadi surga untuk suaminya, dia bisa memberikan kedamaian, ketentraman buat suaminya. Maka hendaklah mempertimbangkan maslahat dalam kondisi yang seperti ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Barakallahu fiik Ustadz. Pertanyaan dari Canberra lagi. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana kita menyikapi emansipasi wanita, persamaan derajat, ataupun kesetaraan gender? Sejauh mana kita boleh berbuat? Seperti kita ketahui, sepertinya zaman sekarang menuntut wanita untuk juga bekerja dan berperan aktif di masyarakat. Bagaimana batasannya Ustadz? Mohon bimbingannya. Jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Ketahuilah bahwasanya keadilan itu bukan berarti sama. Tadi kita sebutkan Allah mengatakan wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqa adh-dzakara wal-untha. Jadi laki-laki dan wanita itu saling melengkapi. Jadi ada kondisi istri yang harus bantu suaminya, maka silahkan bantu suaminya. Sebagian istri sahabat itu bekerja. Mereka bekerja. Kadang-kadang dia punya kebun yang gak ada orang lain yang ngawasin kebun itu, dia berangkat ke kebunnya. Sebagian istri sahabat, bahkan istri Nabi SAW, Ummu Salamah itu kerja. Kemudian Zainab binti Khuzaimah yang dikenal dengan Ummul Masakin, dia kerja. Artinya perempuan ini dianjurkan, diperintahkan untuk tinggal di rumahnya. Pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan di rumahnya, kerjakan dia. Tapi supaya dia tahu bahwasanya dia punya kewajiban yang tidak sama dengan kewajiban suami. Jadi kadangkala orang-orang merasa, ada para wanita yang merasa dia diperbudak sama kaum laki-laki. Padahal sebenarnya ketika dia keluar rumahnya, disitulah dia diperbudak. Dieksploitasi, dijual. Sehingga dia lupa dengan kewajibannya sebagai seorang istri. Dia lupa dengan kewajibannya sebagai seorang ibu. Lupa dia. Dia pikir kewajibannya cari uang. Aku ingin memberikan manfaat kepada umat. Tunggu dulu. Jangan sampai engkau melaksanakan yang anjuran, yang sunnah-sunnah, yang wajib engkau tinggalin. Ingat, kita semua bakal mati loh. Maka kalau bicara bagaimana sikap kita tadi, silahkan seorang wanita ingin membantu, ingin memberikan manfaat buat orang lain. Tapi hukum asalnya dia di rumah, dia menjadi sakinah di sana. Ketika memang dia perlu untuk keluar, karena memang dia punya ilmu, alhamdulillah. Ada kondisi-kondisi wanita menjadi guru yang memberikan manfaat kepada para peserta didiknya, atau dia menjadi dokter yang memang dibutuhkan, maka silahkan. Tapi jangan sampai lupa dengan kewajiban dia yang utama, yaitu menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu. Bicara harta, suamimu yang wajib sebenarnya untuk menyenangkan dirimu. Karena kalau sudah capek, udah lelah di rumah, masa perempuan mau diperes lagi tenaganya, udah hamil, udah ngandung 9 bulan, udah melahirkan hampir mati, terus menyusui, terus dikatakan cari duit enggak. Maka ini bukan emansipasi. Kalau bicara emansipasi, persamaan, ya sudah laki-laki suruh mengandung. Nggak bisa. Kita punya tugas yang berbeda. Intinya saling melengkapi. Jadi ada perempuan-perempuan yang alhamdulillah dia punya skill, dia punya keahlian, dia bisa bantu suaminya tanpa menelantarkan kewajiban dia, dan suaminya memberikan izin, ahlan wa sahlan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kuala Lumpur, Ustadz, ada titipan pertanyaan. Sebelum meninggal, ayah saya berwasiat agar nantinya harta warisan dibagi sama rata saja untuk istri dan anak-anaknya, tidak perlu mengikuti syariat Islam. Padahal saya tahu ada ahli waris lain yang berhak dan sudah berusaha menjelaskan baik-baik. Tapi saat itu ayah ibu sudah sepakat dan tidak menerima saran saya. Lalu setelah meninggal, saya bicarakan kembali dengan kakak tentang pembagian warisan tersebut, tapi kakak saya menyarankan agar mengikuti saja wasiat dari ayah, dengan alasan menjaga perasaan ibu. Dengan alasan ridha Allah, ridha orang tua. Apa kalau nanti harta warisan dibagi, bagian saya tetap halal untuk diterima? Apakah saya berdosa besar karena tidak bisa mencegah pembagian warisan tidak sesuai syariat karena ingin menghindari konflik keluarga? Mohon sarannya Ustadz.
Masya Jazakallahu Allah. khair. Barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Masih ada ya orang-orang yang tadi berpikiran bahwa pembagian waris yang ditetapkan oleh Allah itu kurang tepat. Ini sebuah pemahaman yang menyimpang, yang berbahaya sekali buat orang yang mau mengatakan hal itu, berpikiran seperti itu. Karena dia sudah berburuk sangka sama Allah Azza wa Jalla dan menuduh syariatnya itu nggak pas. Maka apa yang perlu dilakukan oleh anak? Oke. Sampaikan kepada keluarga tadi, kesian sama ayah. Ayahnya sudah meninggal dunia dan kezaliman ayahnya akan dilaksanakan. Jadi wasiat itu boleh dilaksanakan apabila tidak bertentangan dengan agama. Ketika bertentangan dengan agama maka tidak boleh dilaksanakan wasiat tersebut. Tetap seharusnya pakai hukum Allah Azza wa Jalla. Karena wasiat itu sekali lagi jemaah, tolong difahami. Wasiat itu adalah harta nemu. Wasiat itu nggak bisa diusahakan. Nggak ada orang kerja dapat wasiat. Warisan itu nggak bisa diusahakan. Engkau harus jadi istri, engkau harus jadi anak, ada hubungan nasab. Itu yang bisa membuatmu dapat warisan. Maka semuanya itu dapat warisan bukan karena kerja dan usahanya. Sehingga yang bagi Allah Azza wa Jalla. Tapi apa solusinya sekarang? Maka sampaikan kepada keluarga bahwasanya kita bagi sesuai dengan syariat. Tapi kemudian nanti anak-anak ini untuk melengkapi bagian ibu. Ibu kan dapat 1/8. Boleh jadi lebih sedikit dari anak-anak. Ya udah, anak-anak dikumpulin buat dia diberikan kepada ibu. Jadi ketika anak-anak itu mengikhlaskan bagiannya, umpamanya dia mengatakan syariatnya Allah yang benar ini itu, tapi dia mau udahlah kita bagi rata lah, nggak apa-apa. Umpamanya kadang-kala kakak laki-laki mengatakan udah nggak apa-apa, bagianku udah dibagi, tetap artinya bagian dia diikhlaskan, bukan karena wasiat orang tua. Karena kalau menjalankan wasiat tersebut akan menentang syariat Allah Azza wa Jalla. Dan harta itu jadi milik ahli waris. Ketika ahli warisnya ridho, mamanya tadi bagi sang kakak yang mungkin ridho adiknya, udah bagianku nggak apa-apa. Adiknya mengatakan bagianku sebenarnya 10 juta. Tapi karena akhirnya dibagi bareng aku dapat 15 juta. Kalau sang kakak ridho yang 5 juta itu kelebihannya itu, maka halal buat sang adik. Tapi kalau enggak, karena kadang-kala mereka ya udah nggak apa-apa karena orang tua ini itu, engkau balikin ke kakak. Ketika kau dapat bagianmu, oke, bagianku alhamdulillah sekian, ini sisanya punya kakak. Aku minta maaf. Karena memang haknya dia. Tapi ketika dia bilang, enggak apa-apa, aku ikhlas, itu buat engkau. Jadi itu karena keikhlasan salah satu ahli waris atau ahli waris yang ada. Jadi intinya ada ahli waris yang mengatakan, udah aku nggak usah dikasih, aku alhamdulillah cukup, bagi yang seharusnya dibagi 4, bagi 3 aja. Gak apa-apa, dia mengikhlaskan bagiannya, tapi tidak menentang syariat Allah Azza wa Jalla. Dia mengikhlaskan bagiannya. Dan tugas kita hanya menyampaikan ya, ketika tidak diamalkan, ya sudah. Tugas kita sudah selesai. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan putaran ketiga dari Pak Ustaz. Masya Allah, tafadhalina. Ya, ada teman membutuhkan pinjaman, tetapi kita tidak bisa memberikan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Apakah dia sangat butuh dengan nominal yang dia butuhkan itu, tapi kita cuma bisa 20%-nya. Apakah itu sudah termasuk membantu, Ustaz? Barakallah. Barakallah fiik, Masya Allah jamaah. Iya, ahibati fillah. Pinjam meminjam ini adalah sebuah medan kebaikan. Ngutangin orang itu jalan kebaikan. Di mana orang yang memberikan hutang kepada orang lain, dia akan dapat pahala sodakoh separuh dari yang dia utangi. Kemudian kalau jatuh temponya dia belum bisa bayar, kita kasih tempo waktu lagi, maka ini menjadi double, full kita sodakoh kepada orang tersebut. Tapi karena memang banyaknya orang-orang yang kemudian tidak membayar hutang ya, yang menyebabkan orang takut ngutangin,
Ini juga menjadi sebab ya. Banyak orang-orang yang akhirnya mereka ngemplang itu utang. Maka banyak orang yang khawatir memberikan utangannya, apalagi ketika dia butuh dengan uang tersebut. Baik, bagaimana ketika kita hanya bisa membantu sebagian? Nggak apa-apa. Artinya kita tetap membantu. Boleh jadi kita membantu dengan doa. Boleh jadi kita membantu dengan memberikan arahan. Yang jelas Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan bagi muslim yang dibantu sebesar apapun, hendaklah dia berterima kasih. Kadangkala ada orang yang nuntut. Enggak loh. Dia nggak punya kewajiban minjemin engkau. Dia memberikan pinjaman sebagai bentuk ihsan, berbuat baik. Dan kita diperintahkan untuk berbuat baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Barakallahu fiik Ustadz dari Sydney. Na'am, tafadhal. Dalam kondisi di Indonesia seperti sekarang, bagaimana hukumnya jika seseorang pindah ke negara lain dalam ikhtiar mencari hidup yang lebih nyaman? Mana yang lebih utama, menetap di Indonesia atau pindah ke negara lain yang pemimpinnya kafir, tapi kita tetap bisa ibadah dengan nyaman? Jazakallah khair. Barakallahu fiikum. Na'am, ahibati fillah. Ketika seorang hendak meninggalkan Indonesia umpamanya, maka hendaklah dia berpikir dan mempertimbangkan banyak hal. Ada yang berkaitan dengan anak-anaknya. Mungkin dia bisa menjaga diri. Tapi ketika dia pindah ke negeri itu, bagaimana dengan anak-anak dia? Ketika anak-anak terbiasa melihat pemandangan-pemandangan yang penuh dengan kekufuran dan kefasikan. Dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah berkaitan dengan perpindahan di Indonesia pun. Di Indonesia, jangan bicara di sana. Kita itu juga akan dimintain pertanggungjawaban ketika pilih tempat tinggal yang nanti akan berdampak kepada kehidupan anak-anak kita. Ini di negeri yang muslim, walaupun di beberapa tempat mungkin umat Islam minoritas. Dan pemimpin daerah tersebut juga non-muslim. Dan ketika dia menetap di tempat itu, kalau bisa mempertahankan agamanya dan agama anak-anaknya, bahkan cucunya, maka itu sebuah kebaikan buat dia, bahkan dia bisa berdakwah. Tapi kalau tadi pindah hanya mencari urusan perut saja, dia mendapatkan, kalau bicara menegakkan agamanya, ya nggak samalah dengan di tempat seperti Indonesia ini, yang kita bisa mendengarkan azan di mana saja, selain di kampung yang minoritas kita ya. Maka hendaklah mempertimbangkan hal itu, karena hidup kita sejatinya akan berakhir dengan kematian. Dan kita akan diminta pertanggungjawaban. Urusan rizki, jangan berhenti berdoa. Jangan berpikir rizki itu dengan bekerja saja. Rizki itu dengan berdoa, rizki itu dengan meminta, rizki itu dengan bertakwa, rizki itu dengan tawakal, rizki itu dengan istighfar. Kadangkala kita nih, pintu-pintu rizki itu tidak kita garap. Kita hanya berpikir, oh di kota fulan banyak. Kalau kerja di sana gajinya besar. Sehingga dia berpikir pindah ke tempat itu. Maka tolong mempertimbangkan banyak hal. Yang jelas kita semua akan dihisap atas apa yang kita pilih dalam kehidupan ini. Dan buat teman-teman yang tinggal di negeri non-muslim, tolong engkau memperbanyak kebaikan di sana. Bagaimana mengenalkan Islam di sana. Dan boleh jadi negeri-negeri yang saat ini mungkin dikenal dengan ucapan negeri kafir. Ana masih ingat dulu ketika ujian disertasi, Ana sering menyebutkan barat yang kafir. Kata syekh, kata dosen yang menguji mengatakan, enggak, kok jangan tulis barat yang kafir, katakan barat aja. Boleh jadi suatu saat barat itu jadi barat yang muslim. Dan kita juga sudah melihat perkembangan Islam di sana. Hadza wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.